Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channelnya Ivan Muhammad Sigrid ya. Jadi saya akan lanjut untuk memberikan sekitar 20 contoh soal SKB yang bisa teman-teman pelajari gitu ya, sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh BKN. Oke, kita lanjut ke nomor 1 terlebih dahulu. Jadi saya mendapatkan soal seperti ini. Apa tujuan utama dari penerapan arsitektur enterprise dalam organisasi? Pilihan pertama mengurangi biaya operasional, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, yang ketiga memastikan kompatibilitas perangkat keras, yang keempat adalah mengembangkan sistem operasional yang kompleks. Silakan aku kasih waktu sekitar 20 detik, silakan teman-teman menjawab. Untuk kunci jawabannya sendiri adalah B ya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Tentu saja penerapan arsitektur enterprise dalam organisasi akan meningkatkan efisiensi ya teman-teman. Jadi segala bisnis proses gitu ya, segala proses-proses yang berhubungan dengan digitalisasi itu menjadi efisien dan juga lebih cepat gitu ya dalam suatu organisasi. Kalau untuk yang jawaban A, mengurangi biaya operasional, betul juga, cuman yang ditekankan di sini adalah biasanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Karena belum tentu juga sebetulnya dapat mengurangi biaya operasional, karena kan ada juga ya resources khusus yang difokuskan untuk mengelola sistem itu gitu ya, sehingga biaya operasionalnya menjadi lebih tinggi gitu. Kemudian kompatibilitas perangkat keras bukan tujuan utama gitu ya. Kemudian yang mengembangkan sistem operasional yang kompleks, justru seharusnya sistem operasional itu menjadi lebih mudah gitu ya, dengan adanya atau dengan hadirnya arsitektur enterprise ini, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, di bawah ini mana yang termasuk dalam komponen utama IT governance. Waktunya 20 detik, kita mulai dari sekarang. Oke, untuk kunci jawabannya adalah B ya. Jadi pembahasannya adalah IT governance melibatkan beberapa framework seperti COBIT untuk kontrol IT, kemudian ITIL untuk manajemen layanan TI, kemudian ISO 27001 untuk keamanan informasi. Jadi jika misalkan kita ditanyakan mengenai komponen utama IT governance, maka yang perlu untuk kita ingat pertama kali adalah framework yang digunakan gitu teman-teman. Framework yang digunakan di sini yang paling cocok adalah yang B ya, COBIT, ITIL, dan juga ISO 27001. Kayak gitu teman-teman ya, cara menjawabnya. Kemudian untuk yang nomor 3 ini, silakan dalam manajemen risiko TI, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Nah, waktunya 20 detik, kita mulai dari sekarang. Dalam manajemen risiko TI, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Melakukan mitigasi risiko, identifikasi risiko, evaluasi risiko, atau transfer risiko. Maka jawaban yang tepat adalah B ya. Jadi melakukan identifikasi risiko terlebih dahulu. Jadi
Sebelum kita melakukan manajemen risiko, biasanya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu teman-teman. Sebelum kita melakukan mitigasinya. Jadi kita harus kenal terlebih dahulu resiko-resiko yang berhubungan dengan teknologi informasi. Sebelum kita lanjut ke mitigasi risiko atau evaluasi risiko dan lain sebagainya teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 4. Kita mulai dari sekarang teman-teman. Nah, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Jadi ini seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya gitu teman-teman. Sistem ERP itu memiliki manfaat sebagai berikut, kecuali yang tidak sesuai gitu ya. Di antara pilihan-pilihan ini adalah meningkatkan ketergantungan pada perangkat lunak khusus. Tentu saja ERP ini memperbaiki komunikasi dan juga integritas ya. Data lintas departemen karena akan mengurangi silo-silo yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian tentu saja akan meningkatkan transparansi proses bisnis. Kemudian akan mempercepat pengambilan keputusan teman-teman. Sehingga untuk yang jawaban B itu tidak sesuai ya, yaitu meningkatkan ketergantungan pada perangkat lunak khusus gitu. Hal ini tidak sesuai dengan semangat dari sistem Enterprise Resources Planning. Kayak gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Oke. Nomor 5, apa itu DevOps dalam konteks IT Enterprise? Pilihan pertama adalah metode manajemen proyek, integrasi antara pengembangan dan operasi TI, kemudian framework untuk arsitektur cloud, atau D, alat otomatisasi untuk pengujian perangkat lunak ya. Jawabannya adalah B teman-teman ya. Jadi DevOps itu merupakan singkatan ya teman-teman. Dev-nya itu adalah development, Ops-nya itu adalah operations gitu ya. Jadi DevOps adalah suatu budaya dan pendekatan untuk mengintegrasikan pengembangan atau development dan operasi ya atau operations agar menghasilkan software dengan cepat dan berkualitas tinggi. Sehingga proses-proses yang dilakukan oleh Dev itu biasanya ketika sudah disetujui akan langsung masuk ke Ops, dan biasanya teknik-teknik yang digunakan adalah CI/CD ya, continuous improvement dan continuous development kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita coba lihat gitu ya teman-teman di Google gitu ya, apa sih sebetulnya DevOps gitu ya. DevOps itu kita bisa lihat seperti ini teman-teman. Jadi kita ada proses planning gitu ya di bagian codingnya gitu ya. Jadi ini bagian coding, ini bagian deploymentnya ya. Jadi ada proses planning di sana, ada proses coding di situ. Kemudian ada building, kemudian sebelum masuk ke bagian operations kita harus lakukan testing dulu teman-teman. Ketika testingnya sudah pas, maka kita akan rilis dan juga deploy ya di bagian operations. Kemudian kita akan lakukan operations dan juga kita akan monitoring apakah program itu ada bug yang memang tidak diketahui pada saat proses dev atau enggak gitu ya. Dan biasanya proses DevOps ini sudah umum digunakan ya di berbagai macam perusahaan gitu ya. Ini ada salah satu contoh program-program yang digunakan gitu ya. Teman-teman, ada yang untuk bagian coding itu utamanya adalah menggunakan Git. Kemudian untuk buildingnya sendiri ada menggunakan Gradle, tesnya sendiri menggunakan Azure. Ada listnya menggunakan OpenStack. Kemudian ada Jenkins di situ gitu ya. Kemudian deployment-nya
kita taruh di AWS, Docker, dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan kita bisa lihat lebih dalam lagi, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini ada beberapa contoh yang memang teman-teman nggak harus kuasai semuanya gitu ya. Yang penting teman-teman bisa tahu dan juga bisa diimplementasikan jika diperlukan nanti ya di instansinya masing-masing, seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke nomor 6 teman-teman. Kita mulai dari sekarang ya. Oke, kita lihat nomor 6, mana di antara berikut ini yang termasuk teknologi inti dalam transformasi digital teman-teman ya. Kita lihat kunci jawabannya adalah A teman-teman ya. Jadi blockchain, IoT, dan big data itu merupakan salah satu teknologi inti dalam transformasi digital. Kenapa? Karena tiga buah sub bidang ini gitu ya, itu merupakan salah satu bidang yang paling baru ya dikembangkan di era revolusi industri atau di era IoT sekarang gitu ya. Jadi ini merupakan teknologi yang paling baru teman-teman. Teman-teman ya bisa lihat gitu ya, apa sih sebetulnya blockchain itu, apa sih sebetulnya IoT itu, apa sih sebetulnya big data itu gitu teman-teman. Kalau untuk VPN, ERP, dan data warehousing itu sebetulnya sudah lama ya, sudah lama diperkenalkan ya. Ini memang berhubungan sama network dasar gitu ya. Kemudian ada ERP seperti biasa sudah lama ini. Data warehousing juga sudah lama teman-teman. Kemudian untuk web 2.0, HTTP dan HTTPS itu juga sudah lama teman-teman. API Gateway, DNS, dan FTP juga sebetulnya konsep networking yang sudah lama. Jadi kita pilih saja yang paling baru di antara keempat pilihan tersebut teman-teman. Seperti itu ya caranya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 7 teman-teman. Kita mulai dari sekarang ya. Apa peran utama dari seorang enterprise architect dalam sebuah organisasi teman-teman? Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Jadi peran utama dari seorang enterprise architect merupakan merancang dan memelihara arsitektur TI organisasi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi karena dari kata-katanya sendiri kan dia arsitek ya teman-teman, jadi merancang gitu. Kita coba pilih yang paling dekat gitu ya dengan pilihan-pilihan yang ada teman-teman. Kalau menyediakan dukungan teknis itu mungkin lebih ke IT support gitu ya. Kemudian melakukan debugging kode itu biasanya tugasnya developer. Kemudian menyediakan layanan cloud itu ya tugasnya DevOps kayak gitu teman-teman. Sementara untuk yang tugasnya untuk mengarsiteki atau merancang, memelihara arsitektur itu biasanya dikelola oleh seorang enterprise architect, seperti itu teman-teman. Seperti itu, kita lanjut ke poin nomor 8. Mana dari pernyataan berikut yang menunjukkan prinsip Zero Trust Security? Oke, kita lihat jawabannya adalah C teman-teman ya. Jadi tidak ada perangkat atau pengguna yang dipercaya secara default. Zero Trust Security berarti tidak mempercayai siapapun atau perangkat apapun tanpa autentikasi dan verifikasi yang dilakukan secara eksplisit teman-teman ya. Jadi prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip keamanan cyber biasanya teman-teman. Dan biasanya
sebuah perusahaan yang memang membidangi bagian cyber security ini, dia tidak akan mempercayai gitu ya perangkat atau penggunanya secara default. Jadi pasti selalu ada prinsip-prinsip autentikasi di sana, otorisasi juga ada di sana, sehingga perlu untuk melakukan login sebelum kita mengakses suatu data dan juga platform seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 9 teman-teman, agak sedikit ngebut biar teman-teman bisa dapat banyak ya informasinya teman-teman. Kita mulai lagi dari sekarang. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Apa peran utama ITIL dalam manajemen layanan TI ya? Kita coba lihat kunci jawabannya teman-teman. Kunci jawabannya adalah B teman-teman, memberikan pedoman praktik terbaik untuk layanan TI ya. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library menyediakan pedoman untuk pengelolaan layanan TI yang efisien. Jadi ITIL ini semacam framework ya, yang memang bertujuan untuk pengelolaan layanan TI yang efisien. Dan juga biasanya ini ada semacam sertifikasinya untuk teman-teman yang memang berfokus ya untuk pengelolaan layanan TI gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di instansinya butuh sertifikasi, salah satu sertifikasi yang utama gitu ya untuk pengelolaan layanan TI adalah yang ITIL ini, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke nomor 10 teman-teman. Konteks SDLC atau Software Development Life Cycle, apa langkah terakhir dari siklus ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ini. Dalam konteks SDLC, apa langkah terakhir dari siklus ini? Jawabannya adalah D ya, maintenance teman-teman. Kita lihat kalau misalkan dalam konteks SDLC bentukannya seperti apa. Jadi biar teman-teman bisa lihat gitu ya. Bahwa yang terakhir adalah bagian maintenance teman-teman ya. Yang pertama analisis, kedua design, development, testing, deployment, maintenance, seperti itu teman-teman. Di sini di bawahnya sendiri ada semacam semacam pihak yang berwenang ya melakukan analisis, misalkan product owner, project manager gitu ya. Desainnya adalah sistem arsitek, developmentnya ada front end developer, back end developer, testingnya ada solution arsitek, QA engineer, deployment ada data administrator, ada DevOps di situ, kemudian maintenance ada user tester dan support manager teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 11. Apa yang dimaksud dengan konsep SLA ya, Service Level Agreement. Ini biasanya keluar ya teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman. Jawabannya adalah A teman-teman ya. Jadi SLA adalah sebuah kontrak layanan antara penyedia dan pelanggan ya. Dokumen kontrak yang mendefinisikan tingkat layanan yang disepakati antara penyedia layanan dan pelanggan. Biasanya ketika SLA ini tidak dipenuhi, maka otomatis perusahaan akan memberikan semacam kompensasi ya kepada pelanggan seperti itu. Kalau misalkan untuk yang B ini tidak sesuai, biasanya SLA itu berisi tentang perjanjian apa yang akan diberikan gitu ya kepada pelanggan. Standar untuk pengembangan perangkat lunak bukan, alat manajemen resiko bukan juga gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 12 teman-teman. Maaf agak sedikit ngebut ya. Dalam penerapan cloud computing, apa kelebihan utama model infrastruktur as a service?
Oke, kita lihat kunci jawabannya teman-teman. Kunci jawabannya adalah B ya teman-teman. Kontrol penuh dalam infrastruktur virtual ya. Penyediaan aplikasi siap pakai itu biasanya ciri dari software as a service ya teman-teman. Kemampuan untuk menjalankan tugas tanpa server itu bukan di IaaS. Alat pengembangan perangkat lunak berbasis cloud juga bukan di IaaS, seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat perbedaan IaaS gitu ya teman-teman ya. Kemudian PaaS dan juga SaaS itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi ini ada beberapa perbedaan gitu ya antara on-site, kemudian IaaS, infrastruktur as a service, platform as a service, dan juga software as a service. Itu perbedaannya adalah bagaimana kita memanage resources dan bagaimana mereka ya melakukan managing terhadap servisnya sendiri gitu ya. Kita lihat di sini kalau IaaS itu virtualisasi server dan storage dan network itu dikelola oleh pihak provider gitu teman-teman. Sementara untuk OS, middleware runtime data application di situ dikelola oleh kita gitu ya sebagai user. Kemudian bagaimana kalau PaaS? PaaS sendiri itu kita hanya memanage data dan aplikasinya gitu ya teman-teman. Contohnya misalkan kita mempunyai platform IoT gitu ya. Itu kita tidak usah terlalu memusingkan bagaimana program itu bekerja gitu ya. Kita cukup memasukkan perangkat-perangkat IoT kita yang ada di sana dan juga kita udah tinggal nge-grab datanya aja kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau SaaS itu kita tidak memanage sama sekali, termasuk aplikasinya kita tidak memanage sama sekali teman-teman. Contohnya adalah misalkan Google Drive, kita memakai Google Drive atau Google Sheet kayak gitu ya. Itu dikelola sepenuhnya oleh Google gitu teman-teman. Nah kalau untuk IaaS sendiri kita harus mengelola OS-nya, middleware-nya, runtime-nya, datanya, dan aplikasinya. Biasanya kalau untuk yang IaaS lebih apa ya namanya, lebih mudah untuk dikelola gitu ya. Mudah untuk kita lakukan modifikasi gitu teman-teman. Sementara kalau yang on-site sendiri kita harus memikirkan virtualisasinya, servernya, storage, networking gitu ya teman-teman. Dan ini biasanya untuk yang level-level sudah sangat tinggi gitu teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau saya biasanya tergantung kapan menggunakan SaaS, kapan menggunakan PaaS, kapan menggunakan IaaS. Tergantung dari use case yang kita hadapi gitu teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ke nomor 13. Dalam konteks IT enterprise, apa keuntungan utama dari menggunakan microservice dibandingkan dengan monolitik teman-teman? Oke, kita lihat jawabannya adalah C ya teman-teman. Jadi microservice ini memungkinkan setiap layanan dikembangkan, diuji, dan diterapkan secara independen. Sehingga meningkatkan fleksibilitas ya teman-teman ya. Jadi dan skalabilitas dari sistem. Jadi kita memisahkan bagian-bagian penting daripada suatu program. Sehingga bisa memberikan fleksibilitas dan juga skalabilitas. Ketika misalkan bagian database-nya itu kurang, kita bisa tambahkan gitu ya tanpa mengganggu sistem secara keseluruhan gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 14 teman-teman. Apa itu business continuity plan dalam konteks IT enterprise? Oke, kita coba lihat kunci jawabannya teman-teman. Kunci jawabannya adalah B ya teman-teman. Strategi untuk memastikan operasional tetap berjalan selama gangguan. Jadi kita lihat dari kata-katanya pun plan continuity business gitu ya. Jadi bagaimana ketika terjadi gangguan, bisnis itu masih tetap berjalan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15 teman-teman.
Apa tujuan utama dari penerapan SSO ya dalam sebuah organisasi? Nah, kita lihat di sini teman-teman, kunci jawabannya adalah A ya, mempermudah pengelolaan kata sandi pengguna ya. Jadi SSO ini memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa aplikasi dengan satu kredensial, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengelola banyak kata sandi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke poin nomor 16 teman-teman. Ada 4 soal lagi. Mana yang termasuk dalam tahapan analisis di IT Project Management? Oke, kunci jawabannya adalah B teman-teman, identifikasi kebutuhan dan studi kelayakan ya. Di mana identifikasi kebutuhan dan studi kelayakan itu merupakan termasuk ya dalam tahapan analisis di IT Project Management teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin nomor 17 teman-teman. Konteks firewall ya. Kita coba. Dalam konteks keamanan jaringan, apa fungsi utama dari firewall, teman-teman? Jadi ini erat banget kaitannya dengan network ya. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah B, teman-teman ya, menghalangi lalu lintas jaringan yang tidak sah. Jadi biasanya firewall ini digunakan untuk menghalangi sebuah komunikasi yang memang tidak diperlukan gitu ya dalam suatu jaringan. Ketika misalkan ada permintaan koneksi gitu ya dari luar terhadap jaringan kita, itu kita bisa dan juga berhak gitu ya untuk menjaga sistem kita dari ancaman-ancaman yang ada dari luar gitu ya. Dan itu merupakan fungsi utama dari firewall gitu teman-teman. Oke, kalau untuk yang A itu bukan fungsi utama dari firewall, kemudian memindai perangkat keras untuk ancaman virus, itu bukan tugasnya firewall juga. Mengatur pengelolaan alamat IP ini tugasnya router ya, bukan tugas utamanya dari firewall, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke nomor 18 teman-teman. Nomor 18 ini mana dari berikut ini yang termasuk dalam kerangka kerja agile untuk manajemen proyek, teman-teman. Jadi kita harus cari kerangka kerja yang agile gitu ya, dari list yang ada di 4 ini. Oke, kita lihat jawabannya adalah C ya teman-teman ya, Scrum ya. Scrum adalah salah satu metode yang paling populer dalam kerangka kerja agile untuk mengelola proyek secara iteratif dan incremental teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pilihan kayak gini yang berhubungan dengan agile, biasanya Scrum, agile Scrum gitu ya teman-teman. Kalau ITIL itu lebih ke arah framework gitu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 19. Dalam konteks disaster recovery plan, apa yang dimaksud dengan recovery time objective? Jadi ada hal yang berhubungan dengan waktu ya teman-teman. Oke. Kita lihat di sini kunci jawabannya adalah waktu maksimum yang dapat diterima untuk pemulihan operasional teman-teman. Kalau dilihat dari jawaban-jawabannya gitu ya, jawaban-jawabannya untuk yang C, jumlah maksimum data tidak sesuai gitu ya teman-teman dengan bagian RTO ini, time objective teman-teman, time ya. Seharusnya berhubungan dengan waktu. Frekuensi pencadangan data juga tidak berhubungan dengan time objective gitu ya, tidak berhubungan dengan time. Yang paling cocok adalah yang A dan B teman-teman. Kenapa yang B? Karena di sini ada kata-kata objektif teman-teman. Jadi ada berapa waktu
maksimum ya yang dapat diterima untuk pemulihan operasional. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah yang B, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 20, teman-teman. Apa tujuan utama penerapan teknologi data warehouse dalam IT enterprise? Data warehousing ya, teman-teman ya. Hubungannya dengan big data, teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya, teman-teman. Jawabannya adalah B ya, teman-teman, sesuai dengan yang tadi saya berikan kisi-kisinya. Berhubungan dengan big data ya, data warehousing dirancang untuk menyimpan dan mengelola data skala besar guna mendukung analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi yang tepat adalah memfasilitasi analisis data skala besar. Kenapa tidak yang A gitu ya, menyediakan penyimpanan data berbasis cloud? Sebetulnya ini betul juga, cuman tidak semuanya data itu harus disimpan di dalam cloud. Data itu bisa juga kita simpan dalam server kita sendiri atau biasanya kita sebut dengan on-premise ya, on-premise server, teman-teman. Dan yang paling tepat biasanya konsep data warehousing itu lebih dekat dengan konsep big data ya, atau data skala yang besar. Jadi yang paling sesuai jawabannya adalah yang B gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu teman-teman untuk saat ini. Jadi aku bakal coba gitu ya untuk langsung ke bahas soal dan pembahasannya gitu, teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa lebih terbiasa dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan soal-soal IT enterprise yang ada di Pranata Komputer ini. Makasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe biar aku bikin videonya makin semangat. Makasih teman-teman.